Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah sanitasi total berbasis masyarakat, materi yang akan saya sampaikan pada pekan ini yaitu komunikasi yang efektif dalam pemicuan STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, komunikasi ini sangatlah penting dalam berinteraksi, termasuk komunikasi dalam promosi kesehatan. Nah, komunikasi ini merupakan proses pertukaran informasi, pertukaran ide, pertukaran pikiran, atau pertukaran perasaan ya antara komunikator dan komunikan. Nah, komunikator itu penyampai pesan dan komunikan penerima pesan. Nah, komunikasi efektif adalah komunikasi yang pesannya diterima, dipahami, direspon seperti yang diharapkan oleh sang komunikator. Dan dalam berkomunikasi tentu saja tidak sedang berbicara dengan diri sendiri, ya, melainkan sedang berbicara dengan orang lain atau sedang berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini disebut juga dengan komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Yaitu proses pertukaran informasi, pertukaran ide, perasaan, dan makna antara dua orang atau lebih melalui kata-kata. Jadi ini dikatakan komunikasi verbal dan melalui gerak tubuh ini dikatakan komunikasi nonverbal. Dan ini berlangsung secara langsung, eh, secara dua arah dalam pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat. Komunikasi interpersonal dalam konteks pemicuan STBM merupakan proses pertukaran pesan ya antara fasilitator dan masyarakat yang bertujuan untuk membangun pemahaman bersama ya. Nah, agar masyarakat benar-benar mengerti mengapa perilaku hygiene seperti stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan sampah dan sebagainya itu penting bagi kesehatan masyarakat. Nah, juga juga tujuan berikutnya itu untuk menggugah kesadaran dan rasa memiliki ya. Jadi komunikasi dua arah ini membantu masyarakat atau warga menyadari sendiri masalah sanitasi yang ada di lingkungan mereka ya tanpa merasa digurui. Berikutnya eh, tujuan daripada komunikasi interpersonal yaitu menumbuhkan perasaan, eh, menumbuhkan perubahan perilaku, ya, menumbuhkan perubahan perilaku. Jadi di sini pertukaran pesan memungkinkan fasilitator untuk mengajukan pertanyaan pematik ya, pematik eh, informasi gitu ya. Kemudian juga mendorong refleksi warga, juga membantu warga mengambil keputusan sendiri, sehingga muncul komitmen perilaku yang berasal dari kesadaran warga itu sendiri ya. Jadi bukan sebuah paksaan. Nah, tujuan dari komunikasi interpersonal yang berikutnya yaitu memfasilitasi partisipasi aktif ya. Jadi dengan komunikasi interpersonal ini masyarakat akan lebih mudah mengemukakan pendapatnya, berbagi pengalaman, kemudian eh, juga mengidentifikasi masalah yang terjadi di lingkungannya, kemudian eh, dan menentukan solusi bersama ya. Jadi antara warga ya eh, dan dari
fasilitator ya dalam hal ini sebagai komunikatornya. Nah, kemudian tujuan yang berikutnya itu membangun hubungan saling percaya ya. Jadi eh, membangun hubungan saling percaya. Jadi keberhasilan dalam pemicuan itu ya tergantung pada kepercayaan. Nah, dengan komunikasi ya, komunikasi interpersonal ya, fasilitator ini dapat menunjukkan empati, dapat mendengarkan dengan aktif, kemudian menghargai budaya dan kebiasaan lokal, kemudian juga apa lagi ya, sehingga dengan demikian ya warga ini akan lebih terbuka untuk berdiskusi. Eh, Kemudian tujuan yang berikutnya lagi yaitu eh, dapat menggerakkan aksi nyata ya. Jadi komunikasi interpersonal ini dapat menggerakkan aksi nyata melalui proses dialog ya. Eh, dan dialognya itu akan lebih baik ya. Jadi proses dialog yang baik dengan masyarakat ya. Jadi dengan demikian masyarakat akan menyadari risiko risiko dari eh, tidak ber apa yang tidak menerapkan STBM tadi ya, kemudian juga eh, merasa tergugah secara emosional, kemudian eh, juga menentukan eh, dapat menggerakkan gerakan aksi nyata ini untuk menentukan solusinya sendiri ya. Jadi sehingga akhirnya bergerak nih untuk membuat atau memperbaiki jamban atau menerapkan CTPS atau ya menjalankan 5 pilar STBM lah seperti itu ya. Nah, komunikasi kan ini ada dua jenis komunikasi ya, komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, komunikasi verbal ini proses penyampaian pesan melalui lisan ya atau ucapan. Nah, dengan demikian komunikasi verbal adalah penyampaian eh, tujuannya itu ya secara lisan atau dengan kata-kata yang diucapkan seperti itu. Nah, kemudian ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan proses penyampaian pesan, nah tanpa menggunakan kata-kata. Kalau yang verbal ini kan dengan kata-kata. Nah, kalau yang nonverbal ini tanpa menggunakan kata-kata, melainkan dengan simbol-simbol atau melalui gerakan tubuh atau ekspresi wajah ya atau kontak mata ya. Nah, jadi contoh dari komunikasi nonverbal ya. eh, jadi contoh dari komunikasi nonverbal terkait dengan eh, ekspresi wajah lah ya. Ekspresi wajah misalnya. Jadi eh, ketika lawan komunikasi kita eh, tersenyum itu kan berarti kan itu eh, menunjukkan atau sedang menunjukkan bahwa ada keramahan pada dirinya atau dia setuju dengan lawan bicaranya seperti itu ya. Kemudian ini dari ekspresi wajah dan dari ekspresi wajah biasanya kan ada mengkernyitkan itu ya, mengkernyitkan dahi. Nah, itu berarti dia sedang menunjukkan kebingungan atau ketidaksetujuan kan seperti itu. Nah, ini dari komunikasi nonverbal yang dari ekspresi wajah. Terus ada lagi nih wajah yang menunjukkan wajah cemberut ini ya. Wajah cemberut ini menandakan kesedihan atau sedang kecewa ya. Ada kekecewaan dalam dirinya. Terus terkait dengan komunikasi nonverbal kan ada juga gestur ya tentang gestur tubuh gitu atau gerakan tubuh ya, gerakan tubuh nih. Nah, ini
seperti misalnya ya, mengangguk ini ya, mengangguk itu kan sedang menunjukkan eh, eh, si apa yang sedang berkomunikasi itu setuju ya dengan lawan lawan komunikasinya ya, atau dengan lawan bicaranya ya, seperti itu. Bukan lawan bicara karena ini kan bukan bicara ya, nonverbal. Jadi eh, pada si komunikan lah ya. Jadi berarti kalau mengangguk itu men- menggambarkan dia setuju terhadap si komunikan atau penerima pesan, seperti itu. Kemudian menggelengkan kepala juga ya. Menggelengkan kepala ini sebagai tanda tidak setuju terhadap lawan komunikat komunikasinya gitu ya. Nah, ada lagi kan biasa kan dengan gestur tuh mengangkat bahu gitu ya, mengangkat bahu. Nah, ini untuk menunjukkan ketidaktahuan. Mana saya tahu. Nah, misalkan tapi ndak dengan lisan gitu. Angkat bahu itu menggambarkan itu bahasa tubuh ya, atau gerak tubuh atau gestur. Nah, juga ada juga nih gerak tubuh dari mata ya, gerak tubuh dari mata. Nah, kontak mata ya, kontak mata. Jadi mm, mata menatap lawan bicara sebagai tanda perhatian atau kejujuran ya kan. Lawan bicaranya misalnya kan bukan lawan bicara ya, ini nonverbal ya, ya lawan komunikasinya gitu ya. Itu eh, menatap gitu ya, berarti kan dia sedang apa namanya, sedang perhatian gitu, misalnya lawan lawan bicaranya itu sedang bicara. Nah, kemudian ini menatap gitu ya, jadi si komunikan ini menatap gitu ya. Atau penerima pesan ini menatap gitu ya. Nah, itu menunjukkan sedang perhatian gitu dengan apa yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian juga menghindari kontak mata. Ada juga yang menghindari kontak mata ini biasa menunjukkan rasa malu ya. Jadi tidak mampu bertatap mata ya, atau gugup atau merasa tidak nyaman ya. Kalau eh, menghindari kontak mata itu bisa gugup, bisa tidak nyaman seperti itu. Nah, itu kan bentuk komunikasi nonverbal. Terus bahasa tubuh, ada postur tubuh ya. Postur tubuh misalnya eh, duduk ya, duduk tegak ini menunjukkan percaya diri kita. Biasa melihat ya, kalau apa membawa berita. Nah, biasa kan dia duduk tegak gitu ya. Itu menunjukkan rasa percaya diri dan kesiapan gitu ya. Nah, pembawa berita di eh, TV atau apa gitu ya. Kemudian kalau membungkuk ya, jadi postur tubuh membungkuk ini bisa menunjukkan sedang lelah atau kurang percaya diri, bisa ya. Kemudian berdiri dengan tangan menyilang, ya, ini dapat menandakan sikap defensif ya. Defensif itu bertahan gitu ya, sikap bertahan gitu. Nah, kemudian eh, ada juga ya nonverbal ini dari sentuhan atau jabat tangan ya. Jabat tangan sebagai bentuk salam atau perkenalan. Kemudian biasa ada yang menepuk bahu gitu kan, menepuk bahu lawan komunikasinya. Ini menunjukkan eh, dukungan ya, biasa kan seperti itu. Semangat ya. Nah, tapi ndak ngeluarkan lisannya, cuma ditepuk gitu. Nah, misalnya dia lawan mainnya sedang mengeluh mengeluhkan sesuatu gitu. Nah, kemudian eh, yang menerima pesan itu
dari komunikator itu kemudian menepuk bahu. Nah, itu menandakan dia sedang memberikan dukungan. Kemudian juga dengan sentuhan itu pelukan ya. Pelukan ini sebagai tanda kasih sayang atau simpatik. Nah, ada rasa simpatik gitu ya. Nah, kemudian nonverbal yang lainnya yaitu nah jarak ya. Jarak dan ruang itu juga bentuk komunikasi nonverbal. Nah, ya, jadi misalnya dalam berkomunikasi eh, pemicuan ya, di dalam pemicuan STBM. Nah, itu kan antara fasilitator dengan warga. Maka fasilitator itu untuk lebih akrab lagi mendekatkan diri nih kepada warga ya, menyapa, nanyakan namanya. eh, tapi eh, atau misalnya gini, warga ini sedang menyampaikan unek-unek perasaan gitu ya. Nah, kemudian si fasilitator ini mendekatkan diri ya. Jadi yang apa semakin dekat gitu ya. Nah, supaya jaraknya semakin dekat itu menggambarkan keakraban gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Apa ketika dia menjauh menandakan eh, seseorang tuh butuh privasi atau merasa tidak nyaman. Kemudian penampilan juga itu merupakan komunikasi nonverbal dalam hal berpakaian ya. Ini menunjukkan profesionalisme atau kan misalnya gini ya, mm, ah, pakaian dasi berdasi, kemudian pakai apa namanya, pakai jas, itu menunjukkan eh, dia sedang eh, pada suatu acara yang formal seperti itu ya. Nah, kemudian eh, penampilan lain seperti aksesori gitu ya atau gaya rambut ini bisa jadi simbol identitas atau status ya. Seperti itu. Misalnya kalau TNI itu kan ya eh, rambutnya cepak, itu menggambar memberikan simbol bahwa dia itu ada apa seorang anggota, apakah anggota kepolisian atau TNI gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian eh, lambang, lambang organisasi itu juga merupakan eh, komunikasi komunikasi nonverbal ya. Jadi eh, simbol ya, PIN atau lambang organisasi ini ya. Jadi menunjukkan keanggotaan sebuah organisasi seperti itu. Kemudian juga terkait dengan objek ya, objek itu kan eh, bisa juga menyampaikan pesan komunikasi nonverbal ya, seperti misalnya menata meja kerja yang menjadi rapi menunjukkan seseorang itu orang yang teratur ya, hidupnya tuh dengan keteraturan. Nah, seperti itu. Kemudian bahasa tubuh lainnya yang terkait komunikasi nonverbal yaitu misalnya ya eh, mengetuk-ngetuk meja ya ini kan bukan bukan lisan tapi gerak tubuh ya. Ini biasanya menandakan dia tidak sabar. Hmm. Atau gerak tubuh yang lain seperti misalnya menutup mulut ya saat tertawa ya. Biasa kan orang tertawa menutup mulut. Nah, ini menunjukkan bahwa eh, eh, si komunikator itu sedang
apa bicaranya menandakan bahwa dia orang yang sopan santun gitu ya, orang yang sopan santun ya. Jadi kemudian juga biasa kita misalnya melihat orang tuh bolak-balik ngeliat jam, natap jam ya berulang kali. Nah, ini menunjukkan bahwa orang itu udah bosan gitu ya. Misalnya kita bertamu ya ke rumah eh, teman gitu. Mungkin udah malam ya, udah malam kita nih ndak tahu diri juga ya bertamu udah malam gitu. Nah, si tuan rumah ini kan bolak-balik melihat jam, bolak-balik melihat jam. Nah, ini si tamu ini harus ngerti tuh bahasa bahasa isyarat yang disampaikan oleh si tuan rumah ini bahasa isyaratnya yaitu bolak-balik lihat jam tuh itu kan menggambarkan dia tuh udah bosan gitu ya. Mungkin udah ingin tidur ya, bosan melayani tamu seperti itulah ya. Eh, jadi it- eh, itu merupakan komunikasi nonverbal. Banyak lagi ya komunikasi nonverbal. Nah, ciri-ciri komunikasi interpersonal yang efektif ini eh, pertama itu ada rasa empati ya. Rasa empati ini mampu merasakan eh, dari sudut pandang orang lain ya. Jadi mampu merasakan dari sudut pandang orang lain. Nah, eh, kemudian yang kedua kejelasan pesan ya, kejelasan pesan. Ya, jadi kejelasan pesan ini eh, informasi ya disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti ya. Nah, kemudian juga eh, mendengarkan dengan aktif ya. Jadi mampu mendengarkan dengan aktif ini menunjukkan sedang memberi perhatian ya, perhatian penuh saat lawan bicara menyampaikan pendapat. Nah, kemudian juga ada ciri-ciri komunikasi interpersonal yang efektif itu adanya umpan balik langsung ya. Ya, jadi adanya umpan balik langsung dari eh, lawan bicara kita ya. Jadi umpan baliknya itu respon atau respon balik eh, secara langsung ya. Jadi komunikasi verbal eh, itu karena ada yang tertulis ya. Ah, komunikasi verbal itu termasuk ya komunikasi secara tertulis melalui chat gitu ya. Itu. Jadi ibu ingin menyontohkan bahwa ketika ada mata kuliah yang saya sampaikan ya, ada mahasiswa itu tidak bisa masuk eh, kelas ya, tidak bisa masuk kelas karena ternyata mengantar bapaknya yang sakit di unit gawat darurat, berarti kan sedang gawat darurat. Nah, bilang ibu izin saya tidak masuk hari ini karena ngantar bapak eh, ke UGD, bapak tuh sakit. Nah, kemudian nah, langsung nih direspon balik, ibu merespon balik. Oh ya, ya Allah. Semoga Bapaknya cepat diberikan kesembuhan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu bilang gitu kan. Nah, seperti itu. Itu eh, apa namanya? Umpan balik ya secara langsung. Meskipun tidak secara lisan tapi secara tertulis. Nah, itu komunikasi verbal. Kemudian adanya kesetaraan, ciri-ciri komunikasi interpersonal yang efektif itu adanya kesetaraan. Jadi komunikasi ini dilakukan tanpa merasa ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, jadi kalau di dalam eh, apa namanya pemicuan, nah itu eh, kalau mau berdiri dengan warga maka berdiri, semua warga berdiri si fasilitator juga berdiri ya. Jadi sama-sama tinggi ya. Nah, kemudian ketika eh, kita
menginginkan warga itu dalam kegiatan pemicuan itu warga itu duduk, kita juga harus duduk. Jadi tidak boleh warga berduduk, si fasilitator berdiri, ya. Jadi ketika kita menginginkan warga duduk, kita juga duduk. Nah, jadi eh, merasa sama-sama lebih tinggi atau sama-sama rendah gitu ya. Maksudnya tanpa merasa ada yang tinggi ataupun ada yang rendah. Kalau berdiri sama-sama berdiri, duduk sama-sama berduduk, sama-sama duduk. Jadi tidak ada yang merasa lebih tinggi ya seperti itu. Itu kesetaraan. Nah, peranan komunikasi interpersonal dalam pembicaraan STBM. Apa itu? Yaitu satu, membangun hubungan awal. Nah, ini fasilitator ini membantu ya atau membangun hubungan awal ini dapat membantu fasilitator untuk diterima oleh masyarakat ya. Jadi pertama itu harus membangun hubungan dulu agar masyarakat dapat menerima dan kemudian menciptakan suasana yang lebih nyaman dan terbuka ya melalui tanya jawab ya kemudian eh, fasilitator ini juga bisa menggali kondisi nyata di masyarakat. Kemudian peranan komunikasi interpersonal dalam pembicaraan yang kedua itu menggali masalah sanitasi. Nah, melalui tanya jawab ini ya, tanya jawab langsung. Nah, fasilitator ini bisa menggali kondisi nyata di masyarakat ya. Nah, kemudian yang ketiga menstimulasi kesadaran kritis. Nah, ini fasilitator memancing ya, memancing reaksi masyarakat atau memancing reaksi warga melalui dialog yang menggugah ya. Seperti misalnya tentang jalannya tinja ya, tentang jalannya tinja eh, eh, bagaimana sih tinja itu yang pada akhirnya nanti akan eh, membahayakan masyarakat itu sendiri. Jadi eh, fasilitator ini ngajak masyarakat atau warga untuk berkeliling ya, berkeliling menelusuri eh, di mana ada masyarakat yang buang air besar sembarangan. Nah, di situ. Jadi eh, nanti dari situ fasilitator ini akan memancing reaksi masyarakat ya melalui dialog ya, dialog yang menggugah ya. Misalnya eh ini misalnya gitu ya. Eh kira-kira kalau buang air besar di sini kemudian eh, ada lalat yang hinggap. Nah, kemudian lalat hinggap itu kemudian habis hinggap di tinja, di kotoran manusia ini, ya. Jadi menggunakan bahasa jangan bahasa yang itu ya sulit dipahami, tapi bahasa yang awam ya. Misalnya, misalnya kalau ada lalat hinggap di kotoran manusia ini, kemudian hinggap lagi di makanan, gimana jadinya? Nah, seperti itu ya. Jadi memancing reaksi, gimana jadinya gitu ya. Nah, kemudian yang keempat mendorong komitmen kolektif. Nah, ini fasilitator ini mengajak ya dalam hal mendorong komitmen kolektif ini, fasilitator mengajak masyarakat membuat keputusan dan komitmen bersama untuk perubahan. Ya, seperti itu. Yang kelima, eh, eh, memfasilitasi perubahan perilaku. Ya, jadi eh, dalam hal ini komunikasi yang persuasif dan suportif ini dari eh, antara fasilitator dan masyarakat ini akan membantu masyarakat berani apa, berubah dan mempertahankan perubahan itu sendiri. Ya, seperti itu.
Kemudian, nah, eh, contoh praktek komunikasi interpersonal dalam pengujian STBM. Nah, ini, jadi contohnya gini, Bapak-bapak kalau ada lalat hinggap di kotoran dan setelah itu hinggap di makanan. Nah, makanan makanan kita. Kira-kira apa yang terjadi? Kan seperti itu. Nah, ya. Kemudian warga akan menjawab gini, ya makanannya jadi kotor, bisa kena penyakit. Nah, kira-kira kan warga akan menjawab seperti itu. Kemudian fasilitator hmm, ngomong lagi nih, iya betul, itu yang membuat diare. Nah, jadi eh, iya, iya betul. Itu yang membuat diare menyebar cepat karena kotoran kita tidak dikelola dengan benar. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi, teknik komunikasi ini yang digunakan haruslah eh, bahasanya sederhana, pertanyaannya terbuka, ya, pendekatannya juga tidak menggurui, ya. Kemudian, nah, membangun pemahaman yang logis seperti itu. Nah, contoh kedua ya dalam membangun komunikasi dengan empati ini contohnya ya dengan empati. Jadi fasilitator bilang gini, fasilitator ya eh, bisa ya fasilitator diantaranya yaitu sanitarian ya. Nah, komunikasi yang membangun komitmen dengan rasa empati ya. Jadi gini, saya tahu membangun jamban tidak mudah. Tapi kalau kita saling bantu, apakah kita bisa mulai dari satu rumah dulu? Nah, kemudian warga akan jawab kira-kira begini, bisa. Nah, bisa, mungkin kami bisa mulai gotong royong pada hari Minggu. Nah, seperti itu ya. Jadi, teknik komunikasi yang digunakan itu ya empati terhadap kondisi masyarakat, kemudian ajakan untuk berkolaboratif, kemudian komitmen secara kolektif ya. Nah, jadi kesimpulannya komunikasi interpersonal adalah alat penting dalam pemicuan STBM karena apa? Karena pertama akan menyentuh aspek kognitif ya, kognitif eh, maaf, jadi akan menyentuh aspek duh, bahasanya kognitif ya, jadi dan afektif serta eh, sosial masyarakat. Kemudian juga akan membantu fasilitator menciptakan perubahan perilaku secara sukarela. Juga dapat membangun kepercayaan dan keterlibatan aktif warga di dalam program STBM seperti itu. Nah, kemudian, nah ini prinsip-prinsip komunikasi interpersonal yang efektif, ya. Nah, ada empati, tadi juga saya sampaikan ada empati ya. Jadi empati ini merupakan kemampuan memahami perasaan, perspektif dan kondisi orang lain tanpa menghakimi ya. Seperti itu. Contohnya misalnya gini, fasilitator ini memahami keterlibatan apa fasilitator ini memahami misalnya keterbatasan ekonomi warga ya, jadi tidak menyalahkan tapi mengajak bersama-sama mencari solusi untuk mewujudkan apa misalnya eh, pembuatan jamban sehat gitu ya. Kemudian juga adanya kepercayaan atau trust ya. Jadi fasilitator ini membangun hubungan yang aman ya, aman, terbuka dan saling menghargai ya. Contoh misalnya menggunakan sapaan akrab ya, mendengarkan tanpa menyela ya. Kemudian juga menghormati adat istiadat atau struktur sosial warga setempat ya. Sehingga dengan demikian akan menumbuhkan kepercayaan dari eh, warga.
atau masyarakat. Kemudian ketiga, kejelasan pesan. Nah, di sini ya fasilitator ini menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana ya. Jadi jangan bahasa yang eh, sulit dipahami ya. Jadi bahasa yang sederhana, yang awam, jelas ya, sesuai konteks lokal. Nah, contohnya misalnya ya tidak menggunakan istilah teknis seperti feses gitu ya. Masyarakat awam itu kan tidak memahami feses ya. Jadi apa yang harus kita sampaikan terkait dengan supaya pesan yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan jelas terkait dengan feses itu ya. Jadi pakai bahasa sehari-hari seperti misalnya kotoran ya, kotoran manusia gitu ya. Hmm. Kemudian yang keempat aktif mendengarkan. Nah ini jadi eh, fasilitator ini harus mampu memberikan perhatian penuh ya saat orang lain berbicara ya dan merespon secara tepat ya. Contohnya misalnya fasilitator ini mencatat dan menanggapi curhatan warga ya tanpa menyela pembicaraan atau memotong pembicaraan seperti itu. Kemudian kesetaraan atau equal status ya. Tadi di awal juga sekilas sudah saya sampaikan juga, sudah saya singgung ya terkait dengan kesetaraan. Nah ini ya, jadi fasilitator ini harus menghindari sikap menggurui dan juga harus menjalin komunikasi sebagai mitra yang setara. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan sebelum ini juga, jadi misalnya duduk ya, duduk ini harus duduk bersama warga. Kalau mau duduk di lantai ya ditikar sama-sama ditikar ya, bukan fasilitator berdiri, kemudian warga duduk di lantai ditikar. Nah, jadi ada jarak antara atas dan bawah itu enggak boleh seperti itu ya dalam pemicuan. Kemudian respect terhadap budaya lokal. Nah, seperti jadi di sini fasilitator ini harus bisa menyesuaikan gaya komunikasi dengan nilai maupun adat dan norma masyarakat setempat. Seperti misalnya ya tidak menyinggung kebiasaan setempat, bahkan menjadikan sebagai apa kekuatan lokal dalam pemicuan ya. Misalnya apa kebiasaan setempat ya. hmm, eh, Buang air besar sembarangan meskipun itu salah, tapi tidak dengan cara menyinggung gitu, tapi dengan cara bahasa yang halus ya, eh, eh, bertanya ya. Ini kalau buang air besar sembarangan seperti ini, nah, kira-kira kemudian ada lalat hinggap dan lalat itu eh, kemudian hinggap lagi di makanan, apa yang terjadi kan seperti itu. Nah, itu kan tidak apa apa ah, tidak menyinggung ya, tidak menyinggung perasaan, tapi bertanya gitu ya, bertanya. Beda kan kalau misalnya gini, kenapa sih warga di sini kok jorok? Kata bilang, warga di sini kok eh, nggak tahu tentang kesehatan ya, kok buang air besar sembarangan. Ah, itu tidak boleh seperti itu. Itu eh, namanya tidak respect ya terhadap kebiasaan lokal ya. Kemudian atau misalnya gini, apa ya terkait dengan buang sampah sembarangan juga ya. Meskipun hal yang buruk tapi eh, tidak boleh kita menyampaikan dan menyinggung perasaan. Kemudian yang ketujuh memberi umpan balik positif ya. Jadi di sini fasilitator itu menyampaikan apresiasi dan koreksi ya dengan cara membangun ya. Contohnya misalnya gini Bapak sudah mulai gali lubang.
kan kita mulai, oh bapak ini sudah mulai gali lubang. Nah itu langkah luar biasa Pak. Nah, tinggal bikin penutupnya biar makin aman. Nah seperti itu ya. Kemudian dalam prinsip-prinsip komunikasi interpersonal yang efektif itu ada juga simulasi singkat. Nah, simulasi singkat komunikasi dalam pemajuan STBM. Nah, jadi simulasi ini fasilitator ini menemui warga yang enggan membangun jamban karena merasa tidak mampu dan tidak melihat manfaatnya ya. Jadi melihat dalam hal situasi ini ya. Nah, kemudian eh, ini komunikasi ya contoh nomor satu ini komunikasi tanpa prinsip komunikasi interpersonal ya. Jadi eh, kalau Bapak tidak bangun jamban itu bikin warga lain bisa sakit. Jangan egois dong Pak, misalnya gitu ya. Nah ini komunikasi tanpa prinsip komunikasi interpersonal ya. Nah contoh yang bawah ini dengan prinsip komunikasi interpersonal. Nah, jadi harus diperhatikan. Nah, saya paham, saya paham Pak, kondisi ekonomi saat ini memang sedang sulit ya. Tapi kalau kita bisa cari cara untuk gotong royong, membuat jamban, mungkin bisa dimulai dari yang sederhana ya. Nah, bagaimana kalau kita pikirkan bersama solusinya Pak? Seperti itu. Jadi, eh, ini perbedaan dalam hal komunikasi interpersonal yang menggunakan prinsip komunikasi interpersonal dan yang tidak menggunakan prinsip komunikasi interpersonal. Nah, pentingnya prinsip-prinsip komunikasi interpersonal ini dalam pembicaraan STBM yaitu dapat menggugah kesadaran masyarakat ya. Karena perubahan perilaku tidak bisa dipaksakan ya. Jadi perubahan perilaku itu butuh pendekatan yang manusiawi. Kemudian juga hmm, yang prinsip berikutnya yaitu dalam dalam komunikasi interpersonal ya, pentingnya prinsip-prinsip pemujaan komunikasi interpersonal itu eh, fasilitator mampu mendorong aksi kolektif ya. Jadi dan ini dibutuhkan kepercayaan ya, dibutuhkan kepercayaan dan hubungan yang setara dan eh, dengan komunikasi yang terbuka. Kemudian juga fasilitator ini dapat membangun keberlanjutan eh, perilaku bersih atau masyarakat atau warga dapat membangun keber- keberlanjutan perilaku yang bersih ya. Jadi dengan demikian komunikasi yang suportif ini akan memotivasi masyarakat menjaga perubahan perilaku ya. Nah, jadi prinsip yang digunakan dalam komunikasi interpersonal pada pemujaan sanitasi total berbasis masyarakat itu harus ada rasa empati, ada rasa kesetaraan, ada kejelasan pesan, dan ada respect terhadap budaya, kemudian ada umpan balik yang positif. Nah, itu penting sekali ya, seperti itu. Kemudian membangun komunikasi yang efektif. Nah, membangun komunikasi yang efektif yaitu bagaimana komunikasi memiliki strategi membangun komunikasi yang efektif baik verbal maupun non-verbal. Jadi strategi membangun komunikasi yang efektif itu ya pertama mengetahui siapa mitra bicara kita. Nah,
Jadi dalam komunikasi seseorang ini harus menyadari benar ya, menyadari sungguh-sungguh gitu ya, dengan siapa kita berbicara, apakah dengan camat, apakah dengan lurah, apakah dengan bidan, bidan desa, ataukah dengan tokoh masyarakat, ataukah dengan kader, kan seperti itu. Nah, mengapa harus mengetahui dengan siapa ya eh, seseorang itu berbicara? Karena dengan mengetahui lawan bicara kita atau audien, maka seseorang atau fasilitator ini harus cerdas dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam penyampaian informasi dari buah pikiran yang ada di dalam pikiran kita. Oleh karena itu, ya, kita harus memakai bahasa yang sesuai dan mudah dipahami oleh audien. Seperti itu. Kemudian yang kedua mengetahui apa sih tujuan komunikasi itu. Nah, eh, tujuan komunikasi ya sebagai fasilitator itu memfasilitasi pemicuan ya. Nah, ini ingin menyampaikan informasi mengenai misalnya apa ya pelatihan pengelolaan sampah di wilayah ah, apa misalnya wilayah kecamatan atau RT tempat warga itu dilakukan pemicuan. Nah, lalu apa pendekatannya? Pendekatan komunikasinya, ya. Jadi itu harus tahu bagaimana pendekatannya, harus bisa seorang fasilitator harus bisa memilih pendekatan komunikasinya. Kemudian juga eh, harus kita ketahui nih masyarakat telah memiliki jamban atau belum, ya. Jadi apabila masyarakat telah memiliki jamban, namun masyarakat masih membuang pempes nih yang terdapat tinja balita itu di TPS ya. Harusnya kan dibersihkan dulu tinjanya baru dibuang, dikumpulkan kemudian dibuang di TPS. Nah, jadi eh, ini misalnya ingin mengusulkan eh, apa namanya penyuluhan ke pihak kecamatan misalnya. Nah, pendekatan komunikasinya tentu saja dengan Pak Camat ya kan, dengan Pak Camat ya. Tentu dengan Pak Camat cara bicaranya juga berbeda, pendekatannya juga berbeda ya, pendekatan yang digunakan. Kemudian misalnya diketahui nih ya masyarakat desa A yang sudah ber-PHBS, nah ingin membuat jamban, misalnya ingin membuat jamban. Nah, eh, tapi mereka tidak memiliki cukup biaya nih untuk membayar biaya pembuatan eh, jamban secara kontan. Nah, mereka hanya mampu membayar secara mencicil misalnya ya. Nah, apa pendekatan komunikasi yang digunakan untuk mewujudkan jamban dan TPS kan seperti itu. Kemudian juga eh, dalam hal membangun komunikasi yang efektif ini, misalnya fasilitator ingin menyampaikan informasi tentang stop PHBS. Nah, jika tujuannya hanya menyampaikan informasi, maka komunikasi dapat dilakukan dengan membuat pengumuman atau surat edaran ya. Nah, kalau sekedar informasi ya, tapi dalam pemicuan itu kan eh, apa upaya untuk merubah perilaku ya. Jadi tidak cukup dengan surat edaran atau pengumuman seperti itu. Kemudian mengetahui budaya ataupun kultur ya. Jadi pada saat berkomunikasi ya harus diingat peribahasa ya. Ibarat gini peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Biasa kita mendengar seperti itu ya. Nah, ini artinya dalam berkomunikasi kita harus memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan budaya atau kebiasaan orang atau masyarakat setempat ya. Contoh misalnya berbicara sambil
menunjuk sesuatu ya dengan telunjuk kepada orang yang lebih tua dari kita atau lebih tinggi kedudukannya ya. Nah, ini kalau di Jawa atau di Jawa Barat ini bisa dianggap kurang sopan atau kurang ajar ya, walaupun mungkin di daerah yang lain itu merupakan hal yang biasa ya. Nah, atau kalau di daerah Sumatera Utara misalnya ya, orang bisa berbicara dengan intonasi dan suara yang keras ya. Itu kan karakter orang Sumatera ya kan, intonasi dan suaranya yang keras. Maka apakah orang di luar Sumatera Utara harus mengimbangi pula dengan nada yang keras? Nah, dalam hal ini misalnya orang Sunda atau berbicara dengan orang Batak, ya, itu tidak perlu ya bertutur seperti orang Batak juga gitu ya, tapi ya eh, atau begitu pula sebaliknya ya. Nah, dengan demikian maka tidak terjadi salah tafsir yang mengakibatkan kegagalan di dalam komunikasi. Kemudian mengetahui bahasa, ya, mengetahui bahasa. Nah, jadi pada saat berkomunikasi sebaiknya memahami bahasa mitra bicara kita. Nah, hal ini tidak berarti komunikasi ini harus memahami semua bahasa dari mitra bicara. Oleh karena itu ada kata-kata yang menurut etnis tertentu merupakan hal yang lumrah, tapi belum tentu menurut etnis yang lain, ya. Nah, bisa jadi menurut etnis yang lain kata-kata tersebut merupakan hal yang tabu ya untuk dikatakan atau mempunyai arti yang berbeda. Misalnya ucapan eh, nang katok ya, nang katok. Nah, menurut bahasa Sunda nangka saja itu nang katok itu nangka saja. Tapi untuk orang Jawa ini artinya akan lain yaitu di dalam nang katok itu artinya eh, apa namanya? Di dalam celana ya seperti itu. Kemudian juga eh, apa namanya bahasa yang lain Ibu sedang berpikir nih ya. Ada dari istilah bahasa dari antar suku apa ya Sunda kalau tidak salah ya. Kata-kata bujur ya dalam bahasa Jawa bahasa di Jawa Barat itu artinya kan pantat tuh ya. Kalau di luar Jawa Barat itu kan bujur itu artinya garis bujur yang lurus ya. Nah, ini juga eh, kalau dibicarakan misalnya sedang melakukan pemicuan di daerah Jawa Barat yang orang Jawa Barat itu mengetahui bujur itu adalah pantat. Nah, ini kita harus menghindari kata-kata seperti ini ya. Makanya sedikit banyak sebelum melakukan pemicuan mempelajari dulu bahasa daerah tempat kita akan melakukan pemicuan itu. Apa sih bahasa-bahasa yang tabu untuk diucapkan yang ternyata ada persamaan kata di luar bahasa daerah itu, tapi bagi bahasa bagi daerah itu bahasa itu kata-kata itu ada hal yang tabu seperti itu ya. Jadi ini penting untuk mengetahui bahasa. Nah, eh, kemudian, nah ini gambar ya gambar. Ini bentuk komunikasi ya bentuk komunikasi ada dua kelompok yang sedang berkomunikasi. Kelompok pertama ini kira-kira kelompok apa nih? Kelompok pemicuan lah ya. Nah, pemicuan nih sama-sama berdiri ya diskusi dan sudah selesai nih pemicuan ya. Sudah selesai pemicuan dan sudah ditutup dan akan pamit nih fasilitator ya. Nah, dia mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Nah, kemudian ini ada kelompok yang lain yang sedang berkomunikasi itu eh,
menutup pembicaraan dan mengatakan terima kasih atas atensinya Pak, misalnya gitu. Nah, perhatiannya dan atensinya itu sama-sama. Atensi itu sama artinya dengan perhatiannya. Nah, tapi penempatannya harus beda. Kalau terhadap warga masyarakat eh, awam mengatakan terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, maka komunikasi itu kurang dipahami. Bisa jadi memang tidak paham gitu. Apa sih atensi kan seperti itu ya. Jadi inilah harus disesuaikan ketika kita berbicara. Jadi dalam berkomunikasi ini seseorang ini harus menyadari benar dengan siapa dia berbicara, apakah dengan camat, dengan lurah, dengan bidan desa, atau dengan tokoh masyarakat, atau dengan kader. Nah, atau dengan masyarakat itu sendiri, ya. Mengapa harus mengetahui dengan siapa seseorang berbicara? Karena dengan mengetahui lawan bicaranya, seseorang ini harus cerdas dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam menyampaikan pesan atau informasi ya dari buah pikiran si komunikator. Oleh karena itu, eh, komunikator ini harus memakai bahasa yang sesuai dan mudah dipahami oleh komunikan atau penerima informasi atau audien. Nah, selain itu, pengetahuan mitra bicara juga harus diperhatikan ya. Nah, jadi kemudian juga informasi apa yang ingin disampaikan ya seperti itu ya. Jadi harus eh, komunikasi itu kata-kata yang dipilih itu harus sesuai dengan lawan dari komunikator itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.